Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnaidi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia. Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini, tanggal 20 Mei, judul renungan kita, Mereka ingin memaksa Yesus jadi seorang raja. Ayat hafalan, Yohanes pasal 6 ayat 15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Banyak keajaiban yang telah dilakukan oleh Yesus, menyembuhkan orang dari berbagai penyakit, sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Matius pasal 4 ayat 23. Penyembuhan orang lumpuh, menyembuhkan orang buta, bahkan yang buta dari lahirnya, Yesus telah menyembuhkannya dengan mujizat. Lebih dari penyembuhan dari berbagai penyakit, Yesus juga telah membangkitkan orang mati. Banyak orang kagum atas berbagai keajaiban yang Yesus telah lakukan. Karena rasa kagum itu, banyak orang datang untuk melihat dan mendengar Yesus mengajar dan berkhotbah. Dan oleh karena keajaiban-keajaiban yang telah dilakukan Yesus, banyak juga orang percaya kepada Tuhan dan bahkan menjadi pengikutnya. Mujizat yang dilakukan Yesus memberikan makan banyak orang yang diperkirakan jumlahnya 5.000 orang lebih, karena yang dihitung hanya lelaki dewasa dan tidak termasuk kaum perempuan dan anak-anak. Mujizat membuat 5 roti jelai dan 2 ikan menjadi cukup dan kenyang bagi orang banyak yang berjumlah sangat besar dan bahkan masih lebih 12 bakul. Sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Markus pasal 6 ayat 42 sampai ayat 44. Mujizat itu sangat luar biasa yang membangkitkan kepercayaan dan harapan mereka kepada Yesus. Orang banyak itu menjadi percaya kepada Yesus dan berkata, Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam bumi. Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat 14. Yang menarik adalah mereka percaya bahwa Yesus adalah nabi yang akan datang di bumi. Tetapi mereka menginginkan supaya Yesus bukan hanya nabi, tetapi menjadi raja bagi mereka. Ketika Yesus menyembuhkan berbagai penyakit, mengusir roh jahat dari orang yang dirasukinya, bahkan membangkitkan orang mati menjadi hidup, mereka tidak terpikir untuk menjadikan Yesus menjadi raja. Tetapi ketika Yesus melakukan mujizat makanan yang membuat perut mereka kenyang, mereka percaya kepada Yesus dan berniat untuk memaksa Yesus menjadi raja bagi mereka. Pikiran mereka lebih tertarik kepada makanan jasmani. Padahal Yesus mengajarkan, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat 27. Yesus benar adalah raja, tetapi bukan raja seperti yang diharapkan oleh orang-orang Yahudi ketika itu. Dia menjadi raja tidak oleh karena diangkat manusia. Dia adalah raja dalam nama Tuhan yang membawa damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Lukas pasal 19 ayat 38. Karena mereka salah tujuan untuk meminta Yesus jadi raja, maka Yesus menyingkir ke gunung pergi seorang diri. Sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat 15 bagian B. Oleh sebab itu, sembahlah Yesus bukan hanya sebagai raja, tetapi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadikan dia menjadi raja bukan hanya oleh karena makanan,
tetapi oleh karena kehidupan yang kekal. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana kami diingatkan bahwa kami mempunyai Raja di atas segala raja. Dan tolonglah kami, supaya kami boleh menjadikan Engkau sebagai Raja, bukan hanya oleh karena makanan, tetapi oleh karena kehidupan yang kekal. Inilah doa permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.